kecil, ada yang besar, ada yang sangat besar. Nah, ini stratanya. Ini yang selalu kita melihat nelayan itu menjadi satu. Kalau tadi ditanyakan khusus untuk MNC, untuk di daerah Talok sana, Talok sana, persoalan adanya ya itu memang konsekuensi dari sebuah pembangunan, dan itu sudah dilakukan berapa kali. Secara kasat mata betul yang dikatakan bahwa karena di situ ada pembangunan pelabuhan New Makassar Port, pasti tempatnya yang dulu ada ikannya itu pasti ditutup. Karena ini pembangunan untuk Sulawesi Selatan secara keseluruhan. Saya tidak akan masuk di situ karena itu menurut kami sudah final dari segi perencanaan semuanya. Bahwa eksesnya itu berapa kali kita tangani bersama-sama. Dan perlu juga kita tahu bahwa tekanan terhadap sumber daya itu sangat keras sekarang ini, tidak sama dulu. Salah satu contoh, perikanan, karena ikan itu banyak jenisnya, jadi beda-beda juga cara tangkapnya, beda-beda juga cara penanganannya. Jadi ikan-ikan sekarang memang semua sudah tahu, makin di pesisir, makin di pinggir, itu makin tidak ada. Kita harus mencari makin jauh. Itu sudah seperti itu. Bahwa banyak persoalan di perikanan, itu perlu kita tahu. Tetapi kami juga punya indikator makronya. Memang kita punya ukuran namanya nilai tukar nelayan (NTN). NTN memang tahun 2020 nilai tukar nelayan itu di bawah 100. 98 artinya tidak kembali pokok karena pandemi kuat di situ 2020-2021. Tapi 2020 yang di bawah 100, tapi di 2021 sepanjang tahun itu sudah di atas 100. Bahwa kita mengalami pandemi, semua orang terdampak, bukan hanya nelayan. Tetapi data menunjukkan bahwa yang cepat recovery dari semua sektor, itu sektor kelautan dan perikanan. Harga ikan, alhamdulillah tidak pernah anjlok banyak. Ekspor tetap menunjukkan tren positif, terutama Sulawesi Selatan, di luar nikel dan biji besi, penambangan itu maka yang mendominasi ekspor adalah ikan, rumput laut itu. Jadi seperti itu. Jadi orang per orang kalau ditanya bisa saja berbeda menyatakan seperti itu. Tetapi pemerintah kan melakukan semuanya secara holistik, bahwa ada yang seperti itu betul. Itulah makanya di pemerintah juga ada bagian-bagian yang khusus menangani itu. Di perikanan juga ada, untuk nelayan-nelayan kecil ada bantuan, tapi itu memang mesti dikomunikasikan karena kami juga tidak langsung membantu, tapi harus ada mekanismenya. Mekanismenya seperti itu. Saya kira seperti itu Bu dulu sebagai pemantik untuk kita. Barangkali HNSI dari Bone nanti akan bicara seperti apa memang kondisi nelayan. Ya, itu seperti itulah. Itulah tugas kami untuk meramunya. Baik Pak Insinyur Zulkifli, terima kasih penjelasannya. Ini menjawab pertanyaan saya ya, karena sebelumnya dalam sesi opini publik kami sempat menerima telepon dari masyarakat yang ada di Pindrang, diwakili oleh Pak Aldi Hidayat di Pindrang, bahwa ternyata di Pindrang itu nelayan-nelayannya justru bisa bangun rumah bertingkat, bisa menyekolahkan anak sampai sarjana, bisa punya kendaraan. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Ternyata terjawab dengan adanya nelayan itu ada level-level tingkatannya. Lebih jelas saya langsung tanya ke Pak Muhammad Ilyas SH, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, dan juga Kepala Desa Sari Gading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Pak Muhammad Ilyas, ini kira-kira seperti apa ini penjelasan yang bisa diberikan seputar kurang sejahteranya nelayan dan perhatian pemerintah dalamnya? Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Muhammad Ilyas benar. Sebenarnya untuk salah satu ketua HNSI di Kabupaten Bone. Sebenarnya yang menjadi tingkat masalah untuk nelayan itu pada adanya perbedaan itu di tingkat dari nelayan dan pengusaha nelayan. Kita harus bedakan itu. Nelayan dan pengusaha nelayan. Ya, yang mana kalaupun nelayan itu ada bermacam-macam juga. Ada yang namanya nelayan tradisional, yang pengusaha nelayan itu memiliki suatu misalnya alat tangkap yang berbeda sampai mempekerjakan sampai puluhan orang. Untuk di nelayan tradisional justru itu dalam hal untuk pendapatannya itu memang dikatakan sekarang ini dalam keadaan masih minim.
Ya tidak sama seperti kalau yang namanya pengusaha nelayan itu. Tetapi dalam hal ini untuk dalam proses seperti pemerintah yang perlu diperhatikan kalau untuk saya rasa karena masih banyak sekarang ini yang di setiap pendaratan itu saya rasa perlu difasilitasi oleh pemerintah dalam hal untuk persoalan surat menyurat kapal. Karena sekarang ini persoalan surat menyurat kapal itu biasa adanya terkendala untuk masyarakat kami nelayan ini, artinya mau berlayar ke luar daerah bahkan sampai ke luar provinsi dan kabupaten, itu terkendala dari surat-suratnya. Karena tidak adanya kesinkronan seperti itu. Karena ada juga yang masyarakat untuk pelayanannya seperti untuk SLO-nya dan lain sebagainya itu harusnya tercover di kabupaten-kabupaten. Nah, contoh dalam hal untuk pendaratan ikan itu kan tidak selamanya bahwa harus di kabupaten, biasanya atau di daerah bahkan jauh dari kota seperti itu. Bahkan dan lain-lain ini contohnya misalnya kalaupun yang namanya nelayan itu identik dengan misalnya operasinya terkadang di malam hari atau gimana, itu yang siang hari. Yang mengoperasi di malam hari itu ya kalau siang itu justru dia mau pakai untuk tenaga untuk dipakai istirahat. Sementara untuk dokumen kapalnya yang mau diuruskan harus lagi kota. Jadi itu saya rasa pemerintah itu kalau untuk tanggapan saya mungkin harus difasilitasi di setiap untuk pendaratan ikan itu harus disediakan seperti gerai untuk yang menangani masalah persoalan dokumen untuk surat kapal. Demikian juga begini Pak ini yang selama ini masyarakat nelayan itu saya lihat terkadang kurangnya operasi masalah persoalan dari bahan bakar. Yang bahan bakar ini terkadang itu yang menjadi celah. Yang nelayan itu tidak sama seperti yang dari segi petani, Bu. Terkadang misalnya harus itu berlayar itu memang harus kita yang jadi bahan pokok itu bukan cuma beras tapi solar. Bahan bakar Kalau bahan bakar sampai tertunda sampai 1 minggu 10 hari, yang mau dikasih makan anak istrinya apa, Bu? Kita tidak digaji dari pemerintah. Itu yang pelik sekali itu bahan bakar itu. Apalagi yang namanya yang mengikut daripada anggota-anggota nelayan yang ikut sampai dari pengusaha-pengusaha nelayan itu. Jadi kalau tidak ada bahan bakar mau apa kasihan. Seperti itu. Jadi harapan saya semoga pemerintah bisa memperhatikan bahwa bagaimana memfasilitasi betul-betul stok untuk nelayan untuk persoalan bahan bakar. Karena ada sudah beberapa macam ini, contohnya Bu ya. Ada juga yang nelayan yang alatnya itu memang tinggal di laut. Contohnya sekarang ini saya lihat adanya yang nama bagang apung atau biasanya untuk bahasa latinnya adalah pokeami. Yang bagang apung itu memang di operasinya itu di luar bahkan sampai disimpan bagangnya di tengah laut. Kalaupun misalnya dia untuk operasinya tiap malam, dia naik ke daratan untuk hasilnya dan lain sebagainya itu. Tetapi kalaupun bahan bakarnya tidak ada, jadi gimana? Tetap nggak bisa jadi menanggung, risikonya seperti orang mau turun ke laut, sementara ada misalnya anggotanya bahkan ada di laut, sementara dia mau ambil solar di darat, ternyata tidak ada solar. Itu yang jadi kendala sekali. Kalau untuk sekarang ini yang kami ini kan ada kemudian dari ini Bu ya, dari persoalan surat menyurat seperti Andong, biasa itu ada di satu daerah. Tidak adanya kesinkronannya dalam proses soal Andong. Karena dalam segi pemahaman dari setiap instansi, contohnya di perikanan dan lain sebagainya itu perhubungan bahasa Badar, adanya ketidaksinkronan. Contoh, wilayah masyarakat kami nelayan di Kabupaten Bone untuk berlayar di wilayah Kendari sampai Papua. Bahkan sampai ada di Kendari itu Andongnya tidak diterima. Halnya seperti apa? Karena adanya perbedaan persepsi. Mungkin perlu ini nanti kita satukan bagaimana untuk pemerintah bisa mewadai kami bisa supaya agar masyarakat nelayan kita itu betul-betul terjaga dalam hal persoalan perizinan dan sebagainya. Karena banyak juga Bu ya, banyak juga dari oknum kita, artinya kita juga ada memang oknum mengambil suatu kesempatan dalam proses seperti ini, suatu menyurat itu. Yang tonya kami berharap lain halnya kalau seperti yang nelayan yang memang orang yang dari luar dan lain. Tapi kalau orang masalah masyarakat pribumi Indonesia, saya rasa kenapa sih mau begitu diperibet? Yang penting selagi masalah alat yang ditangkap, yang dipergunakan itu alat-alat yang betul yang tidak melanggar hukum ya. Iya, benar. Itu ya seperti itu Bu ya. Maksudnya itu adanya misalnya. Tapi sekarang ada juga oknum ini ya yang mengambil suatu keuntungan seperti itu. Jadi masyarakat gimana ini? Jadi memang harus perlu adanya suatu motivasi dan maksudnya kita itu diayomi lah masyarakat dari segi pemerintah. Baik Pak Muhammad Tilas ini
pas dikasih kesempatan ini langsung keluar semua ini ya, unek-uneknya ini. Pak Sulkaf gimana nih? Pak Sulkaf gimana tanggapannya Pak Sulkaf? Sebaiknya ada gerai pembuatan dokumen supaya lebih fleksibel mengurus. Kemudian BBM, ini kan solar beberapa pekan terakhir langka ya. Kemudian ada ya, silakan Pak Sulkaf. Tadi sudah mencatat saya lihat nih Pak Sulkaf ya. Baik, ini agak sedikit ada kendala di jaringan. Kita tunggu dulu ini Pak Ilyas, ada Pak Sulkaf sudah siap untuk menanggapi. Oh iya, siap. Oh ya Pak Sulkaf, Kepala Dinas Provinsi. Iya. Iya siap. Oh iya. Oke, silakan Pak Sulkaf. Pak Sulkaf tabe suara mikrofonnya di mute itu Pak. Dibuka dulu mute. Oke, silakan Pak Sulkaf. Baik, terima kasih Pak Ilyas dari Bone. HNSI harus memperjuangkan nelayan dan kami mitranya. Jadi begini Bu, saya makanya harus hadir lengkap, harus langsung ini. Saya tahu RRI sebagai banyak channelnya, banyak yang bahwa di nelayan itu Bu tidak satu yang urusnya, itu yang jadi masalah. Bahwa penguasa di laut itu antara pemerintah pusat dan daerah seperti itu. Memang akhir-akhir ini sejak 2022 ada masalah-masalah yang kami akui sebagai pemerintah ya, sebagai whole pemerintah pusat maupun daerah, ada hal yang lambat disikapi. Saya ingin sampaikan begini. Dalam pengurusan perizinan sebenarnya dari dulu kan sejak Jokowi pertama itu kan kita pelayanan bagaimana, jadi makanya perizinan itu bisa kuatapkan, semua sudah lancar gitu kan. Kita coba melancarkan gerai-gerai, memang PTSP kita ajak kerjasama, memang belum semua daerah, Bone belum, tetapi Sinjai, Pangkep sudah ada, tergantung kerjasama dengan provinsi. Terus Andon, dulu Andon bagus, tapi dengan adanya aturan baru ini, Bu, ini yang persoalan sebenarnya sekarang. Teman-teman di pusat KKP yang membuat peraturannya sadar bahwa perikanan sekarang ini terlalu open access. Itu yang dianut sekarang. Terlalu open access, maka perlu diatur. Padahal di bawah sudah begitu ribetnya. Jadi namanya pengaturan baru pasti ada keribetan. Yang paling penting sekarang adalah seperti dikatakan, memang ini kesalahan pemerintah. Saya sampaikan seperti itu karena kita sudah dapatkan waktu kita bertemu dengan HNSI Sulawesi Selatan, kita sudah sampaikan ke Jakarta. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja efektif 2022 ini, di laut itu yang selama ini namanya kalau di darat itu kita istilahkan apa, BPKB-nya lah. Kalau di laut itu kita namanya ada pas biru atau pas kecil atau besar tergantung GT-nya. Itu dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan. Nah, di dalam Undang Cipta Kerja disatakan bahwa 2022 pengeluaran pas biru atau pas kecil atau pas besar ini itu dipindahkan ke kewenangannya ke Kementerian Kelautan Perikanan. Pemindahan ini rupanya di pusat tidak siap. Sehingga semua nelayan sekarang berteriak, kalau pas birunya mati bagaimana? Karena itu nanti kalau dia melaut itu diperiksa. Walaupun sekarang disampaikan bahwa diminta di tingkat pusat, kemarin Pak Dirjen waktu rapat, tolong kalau masih ada siup sama CP-nya, itu saja dulu, karena tidak mungkin siup CP itu ada kalau tidak ada pas birunya. Yang persoalannya kalau ada kapal baru. Ada kapal baru, keperikanan belum siap untuk tatarannya. Kami di provinsi tidak bisa mengeluarkan itu, karena belum ada perintah, belum ada juknisnya dari KKP. Nah, ini yang persoalan. Jadi memang, kemudian sekarang ini teman-teman juga, ini sudah lama dan sudah berapa kali kita sampaikan kepada pusat untuk pengeluaran SLO, SPB, itu SLO sepertinya seperti ini, Bu. Kalau nelayan mau menangkap, itu dia harus
memiliki SLO, surat laik operasi, sama surat pemberitahuan berlayar. Sudah lama kita kan sampaikan bahwa ini melayani masyarakat yang pulau-pulau sangat susah, terutama masyarakat pulau. Kalau masyarakat di pesisir masih ada lah, masih bisa lah sedikit. Tapi kalau di pulau seperti apa? Karena terbatas orangnya, Bu. Orang yang bisa melakukan itu hanya pejabat atau apa yang di-SK-kan pusat yang punya kualifikasi. Ini memang menjadi problem sekarang. Sekarang lagi Jakarta sedang melakukan perencanaan namanya penangkapan ikan terupur. Semua lagi izin-izin akan diatur ulang. Di mana bagiannya untuk nelayan tradisional, di mana di Sulawesi Selatan itu masuk 713. 712 itu cuma 2, 712, 713 itu nelayan tradisional. Tetapi nelayan Sulawesi Selatan, sudah berapa kali kami sampaikan di Jakarta, nelayan Sulawesi Selatan itu pada saat ini yang kami tahu, itu 19 provinsi sampai ke Jawa Tengah, sampai ke Papua sana, sampai di Gorontalo, itu nelayan Sulawesi Selatan. Dulu kita punya konsep Andon. Konsep Andon waktu itu, maka kami di pemerintah Sulawesi Selatan sudah melakukan MOU dengan daerah-daerah supaya nelayan kita bisa diterima. Tapi sekarang ini dengan 2022, dengan adanya lagi pengaturan baru, menunggu pengaturan barunya penangkapan ikan terupur, Andon ditutup lagi. Sehingga memang ada seperti itu. Dan ini teman-teman HNSI Sulawesi Selatan sudah menyampaikan ke pusat, kita juga sudah sampaikan, nelayan itu tidak boleh menunggu. Nelayan tidak bisa menunggu, aturannya bagus kalau karena tiap hari harus ada yang mau melaut. Ya memang seperti ini, Bu. Dan ini memang mudah-mudahan ini TVRI ada yang dengar orang pusat bahwa yang setengah mati itu dari seluruh 34 provinsi yang paling ribut Sulawesi Selatan. Kenapa Sulawesi Selatan ribut? Karena nelayannya paling banyak dan jelajahnya paling luas. Benar-benar. Dan seperti itu. Lain-lain, NTB tidak ribut karena nelayan yang banyak itu nelayan kita yang ke NTT, NTB. Kita sudah punya Andon dengan dia. Tapi terakhir ini kami dengar dia tutup lagi Andon menunggu peraturan dari pusat. Tapi seperti itu. Dan saya sudah sampaikan di pusat. Saya bilang, oke, kau lakukan itu. Tapi tunggu, kau berkelahi di laut dengan nelayanku. Seperti itu, Bu. Karena yang ngatur bukan kita. Kalau provinsi yang ngatur, iya. Tapi ini kan pemerintah pusat, lintas provinsi. Iya. Oke. Jadi Pak Ilyas itu udah cukup. Itu baru perizinan, Bu. Baru perizinan. Belum kita bicara soal BBM. Iya. BBM yang ngatur bukan Dinas Kelautan Perikanan. Iya. Jokowi sudah 4 tahun atau 5 tahun, 4 tahun lah mengatakan bahwa BBM itu harus satu. Tapi sejak Jokowi ngomong, tidak pernah nelayan dapat itu. Tanya saja HNSI. Di pulau tidak pernah dapat orang ada seperti di Pertamina sana di SPBU. Padahal satu harga. Tidak ada. Jadi ngomong doang. Kita yang susah, tidak ada BBM, Dinas Kelautan Perikanan yang dicari. Tidak ada kemampuan Dinas Perikanan di situ. Itu aturannya dari Pertamina. Seperti itu, Bu. Sekarang kalau bicara solar, bukan hanya nelayan berteriak. Seluruh SPBU berteriak. Ini negara ini. Baik. Itu. Baik. Jadi memang ada hal-hal yang masih perlu pembenahan, Pak Sulkafia, seperti tentang banyak ya. Oke. Pak Ilyas itu sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Sulkaf. Ini mudah-mudahan cukup menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya Pak Ilyas ya. Ya, siap. Oke. Tapi dengan kondisi sekarang ini Pak Ilyas, masyarakat nelayan khususnya di wilayah Bone di tempatnya Pak Ilyas ini tetap beraktivitas Pak ya? Untuk sekarang Pak, Bu Tabe, untuk beraktivitas sekarang ya beraktivitas, tetapi kita selalu dibatasi untuk dari jangkauannya persoalannya bahan bakar yang kurang.
Kemudian dari masalah perizinan juga itu masih ada kendala di teman-teman kita yang di luar sampai mengoperasi di luar kabupaten. Ya, tetapi mudah-mudahan ke depannya saya selalu berharap semoga dari sisi pemerintah bisa memfasilitasi kami, bisa betul-betul mengayomi kami sebagai masyarakat nelayan menjadi lebih baik dalam hal untuk proses penangkapan ikan, bisa merasa nyaman dan seperti itu harapan kami. Oke. Pak Zulkaf, sebentar Pak Ilyas. Saya ini keinginannya Pak Ilyas ini ya untuk dijembatani ya. Mudah-mudahan bisa diteruskan kembali lagi. Ini akhirnya DKP provinsi ini jadi jembatan itu ya, supaya pusat bisa tahu juga apa yang jadi masalah nelayan di bawah ini Pak ya, Pak Zulkaf. Betul. Baik. Kalau untuk alternatif sementara ya, seperti untuk pembuatan dokumen apa segala macam, tapi agak sulit Pak ya, karena harus pejabat yang melakukan ini Pak Zulkaf ya. Betul, kami sudah sampaikan di Jakarta Bu, tidak boleh ada kekurangan kepakuman hukum terhadap nelayan. Sudah disampaikan di pusat, teman-teman ANSI juga kemarin kita sudah sampaikan, diadakan pertemuan kita undang Jakarta. Ini kalau seperti ini nelayan ditangkapi karena pokoknya dokumennya nggak ada ya. Dokumennya nggak ada. Saya sudah sampaikan di Jakarta bahwa ini kemampuan kita yang melayani yang tidak bisa, baru kita bikin aturannya strict seperti itu. Oke. Ini masih butuh penyesuaian mungkin. Ada tadi pagi dalam sesi opini publik Pak Zulkaf dan juga Pak Ilyas, seorang nelayan ini Bang Aldi Putrajenta ini menyampaikan hal yang sama dengan yang disebutkan Pak Ilyas tadi. Nelayan kita itu sejahtera selama pengurusan dokumen kapal mudah, keberadaan bahan dasar seperti BBM, es, dan air bersih mudah didapatkan, serta daerah operasi penangkapan dekat dengan domisili warga. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kayaknya ini jadi permasalahan semua nelayan ini ya, Pak Ilyas ya, secara umum. Sekarang ini seluruh Indonesia, Bu. Cuma yang ribut Sulawesi Selatan memang. Yang paling ribut. Oke. Tapi pemerintah perlahan-lahan ini akan membenahi tentunya ya Pak Zulkaf ya? Harus. Kita sudah katakan Bu, kami sudah sampaikan di Jakarta. Mestinya ada keputusan Presiden melihat ini tidak ada kepakuman hukum. Mengatakan bahwa semua pas biru, karena kalau teman-teman mau ke perhubungan tidak mau lagi keluarkan. Ke KPN tidak punya, infrastrukturnya belum mampu. Makanya harus ada jeda hukum yang membuat nelayan kita enak. Bahwa kalau mati, misalnya kami selalu usulkan, kalau dia pas birunya mati tinggal melapor di mana, apakah kita dipercaya untuk dilapori, kemudian dikatakan bahwa ini sedang dalam pengurusan. Sama dengan STNK, Bu. Kalau STNK tidak keluar, kan bisa dicap polisi bahwa ini STNK sementara. Iya, kita sudah sampaikan itu, tapi tidak ada yang berani ambil keputusan di pusat, dibiarkan saja. 3 bulan, 4 bulan ini nelayan hancur. Oke. Mudah-mudahan ini di pusat juga masih dalam proses mungkin ya. Kita berharap, kita berpikir positif saja, mudah-mudahan nanti setelah sebulan atau 2 bulan ke depan ini sudah ada perubahan gitu ya, Pak Ilyas dan juga Pak Zulkaf. Siap. Tapi kan nelayan tidak bisa menunggu, Bu. Oh iya, itu lagi Pak. Kira-kira tanpa surat kan pasti ditangkap. Pak Ilyas, saya mau nanya dulu ini, kira-kira dengan kondisi seperti ini, apakah nelayan yang akhirnya terpaksa berhenti melakukan aktivitas melautnya ini, alternatifnya apa ini Pak? Alternatif kegiatan mereka akhirnya menjadi apa nih? Inilah yang menjadi kendala juga Bu ya. Ya sekarang ini jadi kami berharap juga bahwa di sektor nelayan itu janganlah terfokus hanya cuma pekerjaannya cuma di nelayan. Ya, karena yang namanya nelayan itu terkadang ada nama sistemnya musiman. Jadi misalnya di lain musim atau memang ada terkendala, alangkah baiknya kita mencari kerjaan-kerjaan yang bisa membantu untuk kebutuhan hidup. Itu harapan kami selaku HNSI. Oke. Apa saja yang sudah jadi alternatif mungkin ini Pak Ilyas untuk, kan kalau misalnya karena cuaca ya kita nggak bisa bikin apa-apa ya. Tapi kan ini karena surat ini ya, surat yang dokumen yang belum bisa tembus pengurusannya. Jadi kembali lagi melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan pada saat tidak melaut karena alasan cuaca gitu Pak ya? Iya. Oh iya. Ya, untuk sementara ini ada juga masyarakat nelayan kami, misalnya contohnya yang sampai keluar daerah karena persoalan bahan bakar yang kurang, dia terpaksa dia mengambil juga sistem nelayan kita, tapi dia artinya bagaimana untuk mengoperasinya itu, atau misalnya mengambil suatu alat-alat tangkap lain yang bisa dekat-dekat dari darat lah di pemukimannya itu, misalnya walaupun tidak bisa seperti itu. Misalnya seperti itu juga. Kemudian yang
yang sebagian masyarakat nelayan kami juga itu memang seperti dalam kendala seperti sekarang ini masalah bahan bakar yang kurang. Terkadang itu bahan bakar itu kita artinya misalnya contoh, kita artinya mau berlayar sampai yang membutuhkan sampai misalnya 20 cergen, untuk sementara dikasih cuma tak berapa cergen, jadi kita artinya kumpul-kumpul dulu sampai 20 cergen itu baru kita keluar gitu. Harusnya mengumpul dulu bahan bakarnya baru keluar dua. Iya. Ya, jadi itu membutuhkan suatu proses waktu yang kita ini ya. Sebenarnya sih dari segi waktu itu misalnya nelayan tidak bisa yang namanya waktu itu, apalagi kalau sudah musim teduh seperti ini sekarang ini ya. Kita maunya tetapi apa boleh buat karena persoalan bahan bakar yang tidak ada, yang jadi kendala ya itu harus menunggu bagaimana sampai bisa bahan bakarnya itu bisa terbangun baru keluar operasi ya, seperti itu. Pak Sulkaf, ini dari DKP sendiri nih, kira-kira ada solusi kegiatan mungkin atau pelatihan atau apalah yang bisa dilakukan oleh nelayan pada saat menunggu dokumen mereka selesai atau pada saat... Baik, Bu. Ya. Ada, saya dibantu kebetulan saya minta Kepala Bidang Perikanan Budidaya juga hadir pada saat ini. Secara operasional, kalau bisa dia yang membantu saya menjawab apa-apa yang dilakukan di dalam menghadapi situasi ini. Ada Andi Agung, silakan Andi Agung. Pak Andi Agung, selamat pagi Pak Andi. Pagi, terima kasih. Iya. Gimana Pak Andi, selaku Kepala Bidang apa ini Pak Andi? Kepala Bidang Perikanan Tangkap. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Pak ya. Nah, alternatif apa nih yang bisa diberikan ke masyarakat nelayan kita ketika mereka tidak bisa melaut kali ini karena bukan cuaca alasannya, tapi BBM ini Pak, dan juga dokumen ya. Ya. Jadi memang apa yang Pak Kadis sudah sampaikan. Ya. Pak Kadis sudah sampaikan tadi bahwa nelayan kita ini memang dalam kondisi sekarang ini banyak masalah yang terjadi. Baik persoalan bahwa pelayanan kita terkait kebutuhan pokok mereka, dan terutama terkait pelayanan perizinan. Pak Kadis sudah sampaikan secara jelas tadi, memang itu yang menjadi kendala buat nelayan. Kita juga sebagai pemerintah yang ada di Provinsi Selatan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, yang kita pahami bahwa kebijakan semua aturan itu ada di pusat gitu. Kita yang di bawah ini sebagai pelaksana. Nah, teman-teman nelayan ini yang notabene bahwa mereka setiap hari harus melakukan aktivitas nelayan menangkap, tetapi tidak terpenuhi dengan segi pelayanan perizinannya ini gitu. Nah, apa yang sudah disampaikan Pak Kadis tadi bahwa kita dalam hal ini sudah melakukan beberapa antisipasi, sudah menyampaikan ke pusat bahwa ada beberapa persoalan terkait dengan perizinan, terkait dengan pelayanan seperti BBM yang sudah disampaikan, BBM, AS yang ada di pulau itu. Nah, terkait dengan izin ini memang kita kita cuma datang ke nelayan sosialisasi bahwa memang kita dalam kondisi sekarang ini bahwa kita tidak bisa sampai saat ini pusat mengambil keputusan bahwa dalam kondisi yang waktu ini transisi antara dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Kelautan itu ada jeda, sehingga semestinya ini diambil kebijakan di situ untuk segera menyurat ke semua gubernur atau semua kepala dinas untuk mengambil kebijakan surat bahwa untuk sementara silahkan memberikan surat keterangan bahwa teman-teman ini boleh melaut gitu, dengan disebarkan ke semua sehingga baik aparat penegak hukum dari kepolisian, angkatan laut memahami ini gitu, bahwa memang ada aturan atau perizinan yang dokumen teman-teman nelayan ini yang belum bisa dipenuhi, bukan dari segi nelayannya tetapi dari segi pemerintah yang belum mampu melakukan pelayanan gitu, karena ada masa transisi ini gitu. Itu yang mungkin kami sudah didatangi berapa nelayan. Saya sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap, kami sudah beberapa ditelepon dan datang sendiri. Ya itu aja jawaban kami, bahwa kami tidak bisa berbuat banyak gitu karena ini adalah aturan pusat, bukan aturan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kami cuma sebagai pelaksana di lapangan. Baik, Pak Andi Agung. Pak Andi Agung, kalau begitu alternatif kegiatan apa nih yang bisa dilakukan oleh nelayan? Karena saya dengarnya kan kalau untuk aktivitas nelayan itu ada dua ya, tangkap sama satunya? Budidaya ya. Kalau dialihkan ke budidaya dulu untuk nelayan tangkap ini memungkinkan nggak nih Pak Andi Agung?
Ya, jadi kalau memang yang di daratan mungkin bisa dialihkan, tetapi yang di daerah-daerah pesisir, yang daerah pulau ini kan tidak ada, kecuali kalau dia pernah dialihkan ke rumput laut, ya, di rumput laut. Tapi cuma persoalannya banyak juga nelayan yang memang dia memang nelayan gitu, tidak ada sampingan gitu. Jadi ada beberapa kategori nelayan kita yang ada di Sulawesi Selatan ini, ada nelayan memang nelayan utama gitu. Dia memang nelayan. Dia memang nelayan. Dulu Ada nelayan jamnya, mau sampingan. diterima jam berapa? Nelayan sampingan itu ya memang pada saat kondisi yang Pak Iles sampaikan tadi, pada kondisi-kondisi tertentu dia tidak melaut karena mungkin cuaca, sehingga dia beralih fungsi gitu, bukan lagi nelayan. Nah itu ada, tapi ada memang yang memang mata pencahariannya memang di darat, tetapi sampingan sebagai nelayan. Nah ini ada juga, jadi ada beberapa kategori gitu. Nah yang lain mungkin yang ada sampingannya di darat itu boleh saja kita alihkan. Mereka di aktivitas yang lain boleh mereka lakukan. Tetapi yang notabene bahwa dia memang nelayan utama nelayan memang mata pencahariannya nelayan, itu nggak bisa kita bahwa harus dialihkan gitu, karena kebiasaan mereka dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Oke, ini berdampak juga nih Pak Andi Agung ya pada hasil mungkin ekspor perikanan kita ya, karena kan terhambat nih kegiatan nelayan di bawah nih ya. Iya jelas, karena nelayan kita ini yang melakukan penangkapan, yang melakukan penangkapan dia di ujung gitu. Ekspor ini kan yang diekspor adalah biota adalah ikan gitu. Nah kalau ini nelayan penangkapnya sudah tidak ada yang melakukan penangkapan, berarti akan berdampak terhadap ekspor kita gitu. Ini berarti PAD Sulsel ini terancam ini ya dengan kondisi seperti ini. Bu, ya, bisa jadi ya betul itu, karena penyumbang terbesar sekira Pak Kadis sudah sampaikan tadi berapa sih penyumbang besar untuk Sulawesi Selatan untuk dari bidang perikanan gitu. Oke, Pak Sulkaf mungkin ada yang mau disampaikan tadi, Pak Sulkaf silakan. Begini Bu, nelayan itu orang yang paling pintar, tahu ikan itu ada di mana. Itulah namanya nelayan andon. Nelayan kita itu di Maros, Pak Jukukang, 6 bulan di Maros, 6 bulan di Kalimantan. Nah, kalau sekarang ini Kalimantan baik, kita nggak ada soal andon dia, pokoknya karena hampir sama ya lah ya. Tapi tidak terlalu bermasalah. Tapi yang bermasalah itu seperti tadi yang dikatakan di Bone, yang mau ke Maluku, yang mau ke Kendari, karena kadang-kadang memang ada kebijakan-kebijakan yang diambil. Sekarang ini kita nggak bisa, karena kalau dibilang harus andon sekarang masuk di sistem tidak keluar karena lagi ditata. Alasannya seperti itu. Berarti ini ditatanya sampai kapan? Iya, berarti ini Pak Ilyas ke Kalimantan dulu Pak Ilyas, jangan ke daerah-daerah yang bermasalah dulu Pak Ilyas. Boleh, kalau Bone nggak ke Kalimantan jauh sekali Bu, dia mesti mutar ke bawah. Bone itu muar itu ke Teluk Bone, kalau dia nggak ke Kendari, ke Sulawesi Tenggara, keluar sedikit ke Floresnya. Nah, begitu Bu. Kalau dia mau ke Kalimantan, jauh Pak ya. BBM lagi masalahnya nanti ya. Iya, BBM lagi persoalannya. Bu, saya mau minta izin Bu, karena saya harus rapat di kantor gubernur. Andi Agung yang lanjutkan. Boleh, silakan Pak, silakan. Terima kasih. Minta izin, saya mesti ke kantor gubernur. Baik, terima kasih Pak Insinyur. Mohon maaf semuanya. Tabe Pak Ilyas. Saya ada rapat jam 10 lewat di kantor gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu. Silakan Pak Andi Agung. Lanjutkan. Siap Pak Kadis. Baik. Terima kasih Pak PLT Kadis ini ya, Pak Insinyur Sulkafes Latif, Kadis Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan. Pak Ilyas ini seru sekali nih. Tapi Pak Andi Agung juga ya. Saya terima telepon dulu ini. Kebetulan ada yang mau bergabung. Oke, siap. Halo, selamat pagi. Wah, sayang sekali terputus ya. Silakan gabung kembali di 082133339440. Jadi itu dilemanya jadi nelayan khususnya di daerah Bone ini ya. Baik, Bapak-bapak kita terima telepon dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Melani. Selamat pagi, silahkan dengan Pak Abdullah Sewang ya. Betul. Silakan Pak Abdullah. Ada tadi yang berbicara itu bahwa dia nelayan rumahnya mewah, rumahnya bagus, ya dia bisa itulah istilahnya dia itu pinggawa itu. Apa Pak? Pinggawa? Pinggawa. Oke. Artinya bos. Bos ya? Iya, bosnya dia. Bos nelayan gitu ya? Itu itulah nelayan perahu-perahu besar. Oh ya. Kalau perahu-perahu kecil itu nelayan biasa. Baik. Perahu besar inilah yang bisa dia bangkit, memang dia bisa menjadi
pengusaha besar, tetapi anak buahnya itu krisis. Iya, karena mereka hasilnya dulu dia yang ngambil dulu. Sudah itu dia bagi-bagi. Oke. Potong ini. Baik Pak Abdullah, nanti kita konfirmasi langsung ke Pak Muhammad Ilyas ya. Mohon maaf waktu kita sangat terbatas Pak Abdullah. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilyas, masih ada nggak hal-hal seperti itu yang terjadi di zaman seperti sekarang ini? Ada pinggawa, mungkin saya hampir samakan pinggawa itu dengan tengkulak Pak ya? Apa sama seperti itu? Beda Bu, beda. Beda ya? Ya, itu tadi yang saya katakan tadi ya, dosa apa dulu Pak Andi Agung ini karena sudah lama juga tidak pernah ketemu ini Pak Agung ini. Ya salah Pak Agung, saya Ilyas dari Siap Pak Ilyas, siap. Kasih Pak Ilyas. Ya, masih kenal bajunya Pak Agung ini. Oke. Begini Ibu ya. Tengkulak sama punggawa itu beda sekali Bu ya. Yang namanya punggawa itu tadi saya katakan bahwa ada istilahnya namanya pengusaha nelayan. Pengusaha nelayan inilah yang memiliki kapal-kapal yang besar, yang besarnya untuk dioperasi dan memakai anggota atau ABK sampai puluhan, sampai yang misalnya yang banyak minimal 10 orang lah. Kalau memiliki sampai 5 kapal, berarti otomatis anggotanya itu sekitar 50 gitu. Inilah yang seperti yang pengusaha nelayan atau penggawa-penggawa yang memiliki kayak rumah besar dan lain sebagainya, bahkan mungkin sampai ada miliaran seperti yang penggawa. Tetapi kita bisa bedakan kalau untuk yang tengkulak ini, biasanya kalau yang tengkulak saya rasa untuk sekarang ini memang kayaknya sudah agak-agak berkurang kebanding dulu karena adanya ilmu dan teknologi. Contohnya dari segi handphone dan lain sebagainya dalam hal untuk pemasaran. Dan dulu yang menjadi tengkulak itu dalam hal pemasaran, dikasih modal orang, tapi dia bukan nelayan, tapi dia dikasih modal orang. Oh ini saya kasih modal dan sekian harganya. Dan masih banyak juga, ada juga seperti itu, tetapi tidak sama seperti dulu lah. Oke. Jadi gitu. Tetap ada tapi nggak sama seperti dulu Pak ya? Iya, tidak sama seperti dulu. Oke. Baik, saya ke Pak Andi Agung lagi nih Pak Ilyas. Jadi intinya Pak Andi Agung harus menunggu ya untuk andong yang lembar birunya itu ya sampai ada dokumen-dokumennya lengkap baru bisa melaut lagi nih. Begitu Pak Andi Agung ya? Ya. Jadi begini, izin andon ini kan ada beberapa kelengkapan yang harus dipenuhi. Ada SIUP, ada CP. Yang dari kita itu mungkin Pak Kadi sudah sampaikan. Ada SIUP, ada CP. CP itu surat izin penangkapan ikan. Ada SIKP, surat izin kapal pengangkut ikan. Nah itu dari kita, dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Tapi di sisi lain teman-teman dari Dinas Perhubungan mereka juga mengeluarkan dokumen seperti tadi yang dijelaskan bahwa ada pas besar, pas kecil, sertifikat kesempurnaan, kelayakan, itu banyak dokumen di teman-teman di Perhubungan. Jadi kalau ini sudah semua lengkap, nah teman-teman nelayan yang ketika mereka mau melaut dan tujuannya harus keluar dari wilayah Provinsi Selatan, baru harus mengambil andon yang tadi. Nah, ketika andonnya sudah ada, mereka tujuannya kemana? Contoh mau ke Fak-Fak atau mau ke Alor sana ke NTT. Itu harus melapor ke sana. Dilapor ke sana nanti teman-teman dari provinsi yang dituju itu akan mengeluarkan namanya CP andon gitu. Jadi surat andon ini kita yang keluarkan, nanti tujuannya ke sana ke pemerintah provinsi, tujuannya akan mengeluarkan namanya CP, surat izin penangkapan tapi andon gitu. Mereka tujuannya ke sana. Nah ini yang masalah izin. Ya tadi yang Bapak tadi sampaikan, saya coba tambahkan bahwa memang ada penggawa, ada tidak semua katanya nelayan itu makmur. Jadi begini, perlu kami sampaikan bahwa secara data statistik, nelayan Sulsel itu ada sekitar 400.000 lebih nelayan Sulsel gitu. Nah, di nelayan Sulsel ini kita dari 400 lebih ini baru 80%, ya, itu 80% itu semua nelayan tradisional gitu. Berarti sekitar 20% saja yang sudah yang Pak Ilyas tadi sampaikan, yang punya kapal, ya, kapalnya kapal yang di atas 20 GT yang menggunakan sudah kayak Pursain, ya. Nah itu dalam bahwa nelayan-nelayan yang sudah menggunakan kapal besar itu yang tadi Pak Ilyas baru mereka penggawa punya, tapi nelayan-nelayan yang orang di sekitarnya dipekerjakan. Nah, makanya kita ini pemerintah dalam industri pemerintah Sulsel kita coba untuk beberapa kegiatan program yang sudah kita kucurkan untuk dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan gitu.
Beberapa ada program, mungkin Pak Kadis sudah sampaikan bahwa ada program namanya asuransi, ada program namanya sertifikat tanah nelayan, gitu. Ada beberapa paket bantuan yang kita akan serahkan ke masyarakat. Nah itu, jadi bentuk dan bentuk ada beberapa pembinaan, sosialisasi kita lakukan ke nelayan gitu. Oke. Mungkin itu. Itu untuk nelayan yang bukan bos tadi ya, bukan punggawa tadi ya, Pak? Ya. Oke. Ya, makanya kan yang punggawa itu kan punya modal, punya kapal gitu. Oke, Pak Ilyas, untuk program-program kegiatan tadi yang disebutkan oleh Pak Andi Agung, Kepala Bidang Perikanan Tangkap ini, apakah memang sudah ada dan sudah pernah diajukan permintaannya oleh Pak Andi Ilyas dan Pak Ilyas dan teman-teman di Bone, seperti misalnya asuransi, sertifikat tanah nelayan, ada apa lagi namanya, paket bantuan, pembinaan dan seterusnya, Pak? Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, untuk sementara ini sampai sekarang ini memang ini sudah alhamdulillah masyarakat sudah menikmati. Ya, sudah menikmati, ada banyak program-program dari perikanan pusat maupun untuk provinsi dan kabupaten. Seperti itu sertifikat tanah gitu dan lain sudah semua ya. Alhamdulillah. Oke, tinggal dimaksimalkan aja nih berarti ya untuk tapi tetap saja untuk nelayan utama tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Andi Agung harus bersabar dulu ya untuk pengurusan dokumen jalannya ini ya. Iya, siap. Itulah saja saya sampaikan. Buat ini mudah-mudahan adanya koordinasi di setiap daerah untuk menyampaikan itu. Tapi karena ada memang dari daerah tertentu dia tidak mau menerima, dia tidak mau terima alasan seperti itu. Dan sementara masyarakat kita, masyarakat nelayan, kalaupun sudah misalnya sudah waktunya untuk operasi, ya itu harus berangkat atau gimana. Tetapi terkadang memang satu daerah dia tidak mau menerima alasan-alasan seperti itu. Jadi itu saya bilang adanya ketidaksinkronan antara ini, antara kabupaten provinsi. Makasih, Pak Andi Agung, ini kan tadi Pak Muhammad Ilyas sudah menyampaikan seperti itu dan sepertinya harus dikembalikan ke pusat nih ya. Ada enggak kebijakan untuk para nelayan ini tetap jalan dan menyatakan bahwa kayak simpelnya kayak STNK tadi Pak Sulka menjelaskan. Kalau misalnya Pak Andi Agung, kalau misalnya dari apa istilahnya DKP Sulsel ke DKP provinsi setempat ini misalnya ya, melakukan pendekatan itu bisa nggak? Atau memang kita harus ke pusat dulu? Jadi begini, ini kan kewenangan yang melakukan pelayanan ini, jadi kewenangan yang dari Kementerian Perhubungan ya terkait dengan surat ukur, kelayakan, itu sudah diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tetapi Kementerian Kelautan dan Perikanan belum melimpahkan ke provinsi atau ke kabupaten kota gitu. Seandainya kewenangan itu sudah bahwa diserahkan ke kita, berarti kebijakan itu ada sama kita. Nah sekarang karena mereka juga masa transisi juga mereka belum siap, teman-teman Kementerian Kelautan dan Perikanan belum siap dari secara administrasi maupun secara SDM untuk melakukan pelayanan ini gitu yang sudah dilimpahkan. Dokumen-dokumen yang sudah dilimpahkan ini mereka teman-teman belum siap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, maksud saya kemarin dengan Pak Kadis mungkin sudah secara gamblang Pak Kadis sampaikan bahwa tinggal kemarin kami rencana mau hari ini mungkin saya akan buat surat, Pak Kadis akan menyurat ke pusat terkait dengan untuk masa transisi ini harus ada kebijakan yang diambil. Contoh ya, saya bilang begini Bu. Dulu waktu saya tugas di Selayar, itu di Selayar kami bikin surat keterangan gitu bahwa izin mereka ini dalam proses. Izinnya sementara dalam proses untuk dia mau perpanjangan. Sehingga surat dari kepala dinas memberikan surat keterangan bahwa kapal ini memang dalam proses perizinan sih. Dan ada jangka waktunya gitu bahwa dari tanggal sekian atau bulan sekian sampai tanggal bulan sekian ini berlaku surat keterangan. Nah, dalam proses itu kita nunggu gitu masa transisi ini maksud saya. Kalau kita kasih sampai 2 bulan contoh, kita surat keterangan aja bahwa surat keterangan ini dikeluarkan untuk nelayan ini, kapal ini, nama kapal ini, bahwa mereka ini dalam proses perizinan gitu. Sehingga teman-teman yang melakukan penegakan hukum akan memahami yang jadi persoalan kita di Kementerian di Dinas Kelautan dan Perikanan ini bahwa dalam penegakan hukum di laut itu bukan cuma Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga menjadi sulit kita ketika dokumen kita mengeluarkan
kita keluarkan surat keterangan itu, teman-teman instansi lain pasti akan mempersoalkan gitu. Nah, contoh yang dia bilang Pak Kadis tadi, dan ini pernah kami alami, ketika surat keterangan dari dinas yang berstempel, berkop dinas, itu dipersoalkan oleh teman-teman instansi lain bahwa ini tidak berlaku. Padahal nelayan ini adalah binaan kami yang melakukan pembinaan, pemberdayaan ke mereka. Nah, kalau teman-teman dari kepolisian, kayak seperti yang bilang STNK, ada surat secerta saja bahwa untuk sementara dalam pengurusan, itu berlaku karena tidak ada institusi lain yang melakukan penegakan. Kami dari Dinas Kelautan dan Perikanan itu terlalu banyak yang melakukan penegakan terhadap nelayan. Tapi dengan munculnya ini baru, kemarin saya dapat info bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah diturunkan dengan ada permen bahwa tidak boleh, contoh teman-teman pengawas saja dari PSDKP, dari pusat itu tidak boleh melakukan penegakan atau melakukan pemeriksaan yang di bawah 30 GT. Ini sementara saya akan coba telusuri kebenarannya. Kalau itu berarti semua dari instalasi lain selain dari Kementerian Dalam Kelautan dan Perikanan tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal nelayan. Yang boleh melakukan pemeriksaan adalah teman-teman dari pengawas perikanan, karena memang kita ada pengawas perikanan. Iya. Nah, kalau ini yang terjadi, saya kira tidak ada persoalan bahwa karena kita ini, kami Dinas Kelautan dan Perikanan, ketika ada masalah nelayan, ya ada bersoal, berarti kami tidak mampu membina nelayan karena kami adalah pembina mereka gitu. Nah, tapi di sisi lain kita sebagai penegak hukum secara undang-undang bahwa kita harus tegakkan aturan, ada beberapa dokumen yang nelayan harus penuhi gitu. Saya kira begitu, Bu. Oke. Jadi ya cukup rumit juga karena lintas sektoral ya, terlalu banyak yang harus melakukan pemeriksaan. Tapi mudah-mudahan tadi yang Pak Andi Agung sebutkan terakhir itu bisa segera terwujud ya. Jadi kalau misalnya cuman pengawas perikanan, PSDKP enggak ini, mungkin bisa lebih lancar lagi nih nelayan kita melakukan aktivitas mereka. Kalau cuma Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan yang melakukan pemeriksaan terhadap semua dokumen nelayan, saya kira tidak ada yang menjadi persoalan ketika administrasi, karena pasti kami akan kedepankan persuasi mengedepankan pembinaan. Kecuali dia yang melakukan seperti illegal fishing, pemboman dan pembusuan itu tidak boleh. Memang tidak ada di sana. Kita tidak toleran kalau yang begitu. Tapi kalau persoalan administrasi, ya saya kira ya mungkin terlambat karena di pulau tinggal, jadi ngurusnya untuk dokumennya untuk diperpanjang atau ngurus itu agak ribet gitu karena mereka harus di pulau gitu. Nah, kita juga ini dalam rangka itu kita lagi buat, mungkin sudah ada beberapa gerai-gerai, kita lakukan pelayanan pendekatan. Kami ada 12 pelabuhan, kami akan coba benahi ini untuk lakukan pelayanan di sana. Semua pelayanan baik administrasi maupun bukan administrasi kita akan coba maksimalkan di 12 pelabuhan. Oke, Pak Andi Agung dan juga Pak Muhammad Ilyas ini mudah-mudahan bisa memberikan informasi nih ya kepada masyarakat kita, terutama pada peringatan Hari Nelayan Nasional yang ke berapa? 62 kemarin Pak ya? Ya, 62. Ya. Oke, Pak Muhammad Ilyas, ada hal terakhir yang ingin disampaikan ke Pak Andi Agung sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di dialog ini? Halo. Ya. Halo. Ada yang ingin disampaikan Pak Ilyas kepada Pak Andi Agung? Oh ya, terima kasih terakhir, banyak. Ya. Ini yang terakhir kalinya, saya harapkan nantinya kami dari ANSI, utamanya dari kabupaten, betul mungkin di suatu saat mungkin kami membutuhkan segala sesuatunya yang bisa memfasilitasi kami dalam masalah-masalah nelayan. Tentunya dalam hal ini juga kami dari masyarakat nelayan ini masih banyak juga masyarakat kita yang belum mengetahui cara memfungsikan apalagi yang namanya sekarang GPS. Yang GPS sekarang ini sangat dibutuhkan dalam untuk proses masalah banyak kapan kayak radarnya, kapan waktunya angin kencang dan lain sebagainya, itu masih banyak. Dan mungkin itu kedepannya masih bisa kita beradakan masyarakat kita untuk diadakan sebagai pelatihan. Oke, pelatihan untuk penggunaan GPS ya. Baik, terima kasih Pak Ilyas. Pak Andi Agung, terakhir ini tanggapannya, silakan Pak. Ya, makasih Pak Ilyas. Saya kira terima kasih masukannya Pak Ilyas, dan mungkin kemarin sudah ada beberapa sih yang kita sudah lakukan terkait dengan pelatihan terhadap pemanfaatan untuk alat tangkap, ya, ada alat bantu
ya seperti alat bantu yang tadi disampaikan Pak Ilyas. Alat bantu itu ya salah satunya itu tadi penggunaan GPS ya. Nah, yang terkait dengan cuaca iklim ya, kondisi supaya teman-teman nelayan ini ketika melaut. Nah, kami juga seperti mungkin Pak Ilyas coba lihat di Potter, lagi kami akan bangun semua di 12 pelabuhan ini terkait dengan informasi. Dari informasi cuaca dan informasi di mana ikan ini berada semua. Dan itu kami untuk sementara ini kami akan coba bangun di beberapa pelabuhan ini yang 12 ini, kami akan ada papan informasi dan ada seperti TV yang dia headline gitu, dia akan ready text, dia akan muncul di situ bahwa di Sulawesi Selatan ini karena ada 3 perairan, Selat Makassar, Laut Flores dan Teluk Bone, akan tampil itu bahwa itu memang ada dari kementerian, kita setiap hari itu muncul bahwa peta ikan demersal di mana, ikan pelagis di mana, itu akan tampil dan itu kami akan coba untuk di semua pelabuhan saja dulu, di pelabuhan perikanan karena ini menjadi sentra ujung tombak kami dalam rangka sosialisasi perpanjangan tangan kami memberikan informasi ke masyarakat khususnya nelayan. Oke, ini program yang sangat menjanjikan, ini ditunggu ya Pak Ilyas ya. Baik. Benar-benar sekali Bu. Baik, Pak Andi Agung dan juga Pak Muhammad Ilyas, terima kasih waktunya untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan next kita update lagi informasi seputar perikanan dan kelautan di provinsi kita Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih banyak Bu Agung. Terima kasih. Baik, pendengar, demikian kebersamaan kita dalam dialog Lintas Makassar pagi, seru sekali ya. Akhirnya setelah tadi beberapa pendapat dalam opini publik menyebutkan bahwa masyarakat nelayan kita belum sejahtera, ternyata pada dasarnya masyarakat nelayan itu terbagi 2, ada pengusaha nelayan, ada nelayan tradisional. Dan dari sekitar 400.000 masyarakat nelayan di Sulawesi Selatan, 80% diantaranya itu adalah nelayan tradisional ya. Bisa Anda bayangkan kalau 80%-nya nelayan tradisional, berarti yang 20% itu adalah pengusaha nelayan dengan kapalnya yang berbobot di atas 20 gross ton. Yang selebihnya 80%-nya ya itu ya kapal-kapal kecil, bahkan mungkin nelayan-nelayan tradisional yang bekerja pada pengusaha nelayan. Dan mereka inilah yang 80% inilah yang masih dalam proses untuk meraih kondisi yang lebih sejahtera. Sementara itu terjadi juga berbagai macam permasalahan di tingkat pengusaha nelayan seperti yang disampaikan Pak Muhammad Ilyas SH, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia di Kabupaten Bone yang merupakan sekaligus juga Kepala Desa Sarigading, Kecamatan Awangpone di Bone. Ada masukan untuk DKP memberikan atau membuat gerai pembuatan dokumen lebih banyak. Kemudian kembali lagi ya, solar menjadi permasalahan utama karena nggak mungkin nelayan mau melaut kalau nggak ada solarnya. Kemudian juga masalah dokumen perizinan yang masih tarik ulur antara kementerian dan juga dinas di beberapa daerah bukan cuma di Sulawesi Selatan, tapi di seluruh Indonesia. Kita berharap bahwa semua permasalahannya akan cepat terselesaikan, ada solusi, dan yang paling penting lagi masyarakat nelayan kita tetap memiliki kesempatan untuk mencari penghidupan atau rezeki mereka melalui profesi mereka sebagai nelayan tangkap. Saya Melani Ahmad, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pengarah acara Hayati dan operator studio Yvonne mengucapkan terima kasih. Kita akan jumpa lagi di Dialog Lintas Makassar pagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Makassar pagi. Kesukaan mencium bau makanan yang disenangi dengan sengaja. Maksudnya dengan disengaja bagaimana? Contoh, dentayang emalli durian. Ya, nabuli kirawangan na ranjanna. Iya. Mingka sinamper akkalulo misenta mana bau diana. Dakana nyaman na. Dengarkan Dialog Ramadan RRI, Pak Kiai dan Deng Tayang setiap hari sepanjang bulan Ramadan pada pukul 3:30 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum Deng Tayang de Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau batal puasa, tak? Satu hari karena tidak sengaja minum karena haus.
Kirimkan pertanyaan Anda sekarang juga melalui pesan WhatsApp di nomor 0821 3333 9440 dan nantikan jawaban pertanyaan Anda dalam tayangan program Ramadan Dialog Ramadan RRI Pak Kiai dan Deng Tayang di sepanjang bulan Ramadan. Bisakah divideakan orang tua yang sudah meninggal? Dialog Pak Kiai dan Deng Tayang di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Jangan jadikan puasa alasan untuk bermalas-malasan. Tetaplah menerapkan protokol kesehatan dan semangat menjalankan rutinitas kita. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Peduliki, salamaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesakitan, teruji kesabaran. Dalam perjuangan, teruji keikhlasan. Dalam ukhuwah, teruji ketulusan. Dalam tawakal, teruji keyakinan. Hidup ini indah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tujuan. Saya, Baru Mahmud STMM, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja PLN Persero, Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Marhaban, ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lintas Makassar Pagi. (94,4 FM) Pro 1 RRI Makassar.
Dipki Khalif dan Ariel Noah dengan Cinta yang Diam. Sebuah lagu yang sudah bawa kita 10 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Anda masih terus bersama kami di Lintas Makassar siang kali ini. Masih bersama saya Melani Ahmad dan pukul 10 lebih 15 menit Anda akan mengikuti Lintas Informasi Sulawesi Selatan. Sebentar, Lintas Informasi Sulawesi Selatan akan dipandu oleh rekan kami Fitriani Rahman. Sambil menantikan, kita ikuti dulu Diskoria yang hadir dari Lale Ilma Nino dan Eva Celia serta siapa nih? Krisya ya? Atau kebalik nih? Judul lagunya Krisya dibawakan Diskoria dan teman-temannya. Oke, apapun itu kita nikmati dulu persembahan berikut ini. Bisa menjadi seperti yang kau minta, ku jadi juwita kala cintamu